يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Maka kewajiban untuk mengikuti pemahaman generasi terdahulu dalam beragama itu di dalam semua aspek agama, dalam aspek akidah, dalam aspek fikih, dalam aspek amalan ibadah, dalam aspek adab dan akhlak, semuanya harus mengikuti pemahaman generasi terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Contohnya misalnya kita lihat akidah, bagaimana kaum muslimin, ya, di antara mereka di zaman ini ada yang tidak mengikuti pemahaman generasi terdahulu dalam masalah akidah. Seperti contohnya ketika mereka berkata bahwa sifat wajib Allah ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Siapa yang bisa mengulangi? Nah, ini akidah yang salah ya, tapi tidak mengapa. Siapa tahu ada yang hafal sejak kecil seperti ana hafal sejak kecil ya. Dites dulu di madrasah. Ya. Maka ini sifat wajib 20 biasanya sering dikumandangkan di speaker-speaker, wujud kita mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi. Baru setelah dilakukan baru harus hafal ya. Cuma sampai 7 ya. Maka akidah ini berasal dari mana? Ini kita harus kritis. Ya. Kita harus kritis. Akidah ini tidak dikenal di zaman sahabat, tidak dikenal di zaman tabi'in, tidak dikenal di zaman tabi'in, baru dikenal di zaman Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Abul Hasan Al-Asy'ari pada awalnya beliau belajar kepada Mu'tazilah. Ya, sekelompok orang yang memahami Quran dan Sunnah dengan akal. Akhirnya beliau ya menteorikan bahwa sifat wajib Allah ada 7. Kemudian berkembang menjadi 20 sebagaimana yang kita kenal. Akan tetapi setelah itu beliau taubat. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau taubat dari akidah tersebut. Beliau berkata di dalam kitabnya Maqalatul Islamin, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Ibanah ya, bahwa semua yang beliau tulis sebelumnya itu adalah salah. Beliau kembali kepada akidahnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir sendiri bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari bertaubat dari akidahnya. Maka ketika kita melihat ini ya, kita mengetahui asal mula dari setiap ajaran-ajaran yang kita yakini, bisa jadi yakini sebelumnya, kita mengetahui asalnya dari mana. Itu bukan dari akidahnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in, tetapi dari Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertaubat setelahnya. Maka tidak boleh kita untuk meyakini hal tersebut. Ya, keyakinan yang benar tentang sifat Allah adalah apapun yang Allah tetapkan di Al-Quran dan Al-Hadis melalui lisan Nabi Muhammad SAW, kita yakini. Apapun yang Allah nafikan di dalam Quran dan Hadis, maka kita ingkari. Maka ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Maka ketika kita membaca ayat tersebut, kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat tangan dengan ya sifat tangan yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti tangan makhluk, tidak seperti tangan manusia. Sebagaimana kata kaki, manusia punya kaki, meja punya kaki, tapi kakinya berbeda. Maka bagaimana pula dengan antara tangan Allah dengan tangan makhluk, tentunya berbeda, tidak bisa kita bayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Akan tetapi orang-orang yang meyakini dengan sifat 20 tadi, wujud, qidam, baqa, mereka berkata ketika sampai di mukhalafatuhu lil hawadithi,
Maknanya adalah bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Mereka berkata, ketika menjumpai ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, bahwa Allah memiliki sifat tangan, mereka berkata, tapi kan Allah berbeda dengan makhluknya. Nanti kalau kita sifati Allah bahwa Allah punya tangan, nanti sama dengan makhluknya. Ya sudah, kita ingkari sifat tangan. Mereka akhirnya mengingkari Al-Quran gara-gara mukhalafatul lil hawadithi. Ini pemahaman siapa? Pemahaman mereka sendiri. Ini bukan pemahaman sahabat. Ini bahaya dari meyakini sifat 20 ini. Kalau dipelajari, kalau dibaca kitab-kitab mereka, mereka mengatakan ini. Kayak kalau cuma dilakukan ya nggak ada kayak begitu ya. Kalau cuma dilakukan. Tetapi akidah sebenarnya dari dibalik dari sifat 20 itu adalah mengingkari sifat Allah yang sudah jelas-jelas disebutkan oleh Allah di Al-Quran dan Al-Hadis. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan meyakini. Kita harus mengikuti bagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari bertaubat, mengikuti akidah para sahabat tabi'in dan tabi'in. Kemudian di antara contoh lainnya, bagaimana keyakinan yang menyelisihi pemahaman generasi terdahulu dalam beragama adalah meyakini bahwa agama ini bertingkat-tingkat, ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Kalau orang awam masih syariat, masih sholat, masih puasa, ini syariat. Kalau sudah jadi ulama, jadi wali, maka naik tingkat jadi ma'rifat, jadi hakikat. Sehingga ketika walinya, yang disebut walinya itu minum khamr, itu dikatakan antum gak paham, ini sudah level hakikat, bukan level syariat lagi. Jangan dilihat ini khamr, ini bagi dia susu. Tapi karena antum levelnya masih syariat, masih kelas bawah, ya, maka melihatnya khamr. Ya. Ini adalah kekufuran, ya jamaah, kekufuran. Mengapa? Karena meyakini bahwa ada salah satu di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak wajib untuk mengikuti perintah dan larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Tidak ada. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya yang paling tinggi tingkatannya, tetapi beliau tidak pernah minum khamr, tidak pernah menghalalkan khamr, tidak pernah menghalalkan untuk tidak sholat, tidak puasa, hanya karena levelnya sudah hakikat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah melakukan yang seperti ini. Tiba-tiba di abad ke-15 Hijriah, sekarang abad 15 ya, maka tiba-tiba ada orang yang berkata bahwa kalau saya tidak sholat, tidak puasa, nah itu karena levelnya sudah hakikat, ya, sudah berbeda dengan masyarakat awam. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian di antara ya keyakinan yang menyelisih pemahaman generasi terdahulu adalah bagaimana orang-orang ya, sebenarnya ini sudah kami bahas di masjid kami di desa di Plakpak sana, cuma ana rasa penting untuk kami ulangi secara singkat, yaitu tentang qasidah burdah. Banyak ghulu, berlebih-lebihan dan kesyirikan di situ terhadap Nabi Muhammad SAW. Misalnya perkataan di dalam qasidah burdah karya Al-Busiri berkata di dalam burdah tersebut yang sering dibacakan oleh orang-orang, antum tahu kan burdah? Tahu ya? Walal tamastu igina daraini min yadihi fadlan ya, walal tamastu igina daraini min yadihi ya, illa stalamtu nada min khairi mustalimi. Walal tamastu igina daraini min yadihi illa stalamtun nada min khairi mustalimi. Tidaklah aku meminta kenikmatan dunia dan akhirat dari tangan Nabi Muhammad SAW kecuali aku akan diberikan kemurahan oleh Zat yang Maha memberi, yaitu Allah. Bagaimana dia meminta rezeki kepada tangan Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi? Rezeki harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam qasidah burdah karya Al-Busiri juga disebutkan ya, illam yakun fi ma'adi akhidhan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Seandainya engkau tidak mengulurkan tangan di akhirat wahai Nabi untuk menolongku, maka katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya. Intinya adalah jika Nabi tidak menolongku di akhirat kelak dengan mengulurkan tangannya, maka aku akan tergelincir, akan celaka. Ini meyakini bahwa keselamatan di akhirat nanti ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kesalahan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka indal hudutsil amami.
wahai makhluk yang paling mulia, maliman aludzu bihi, tidak ada orang tempat perlindungan bagiku selain engkau ketika huru-hara kiamat menimpa seluruh manusia. Ya, maka ini meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW, padahal seharusnya yang bisa memberikan pertolongan di akhirat, di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di salah satu baitnya juga dikatakan bahwa fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Nabi adalah dunia dan perhiasannya, dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan ilmu tentang pena. Menisbatkan ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan ilmu tentang pena kepada Nabi Muhammad SAW, padahal ilmu itu hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan, syirkun akbar. Ya, syirkun akbar. Maka ini diantara contoh ya keyakinan-keyakinan yang mungkin kita yakini sebelumnya kita tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dosa kalau kita tidak tahu, tetapi catatan baru dicatat setelah kita mendapatkan ilmunya, bahwa di dalam qasidah Burdah banyak terdapat ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.